Terdapatlah seorang raja yang sangat adil dan bijaksana di negeri Kembayat. Pada suatu hari, seekor Garuda perkasa datang ke desa dan merusak segalanya hingga raja dan permaisuri harus melarikan diri. Dalam pelarian yang penuh derita, di tepi sungai yang sepi, permaisuri melahirkan seorang putri yang kelak mengubah takdir banyak kerajaan. Tangis bayi itu memecah sunyi malam, menjadi saksi lahirnya seorang anak bangsawan di tengah kehancuran. Anakku Siti Bidasari, engkau lahir di tengah derita negeri kami. Demi keselamatanmu, ibu harus meninggalkanmu di sini, di pinggir sungai ini, dengan harapan akan ada yang menyayangimu dan menjaga hidupmu. Garuda perkasa itu telah merusak segalanya. Negeri Kembayat terancam hancur. Ibu dan ayahmu harus berlindung dulu, agar suatu hari kita dapat bertemu kembali. Dengan hati yang berat dan air mata yang jauh tak tertahankan, raja dan permaisuri meninggalkan putri mereka. Bayi itu diselimuti kain keemasan, seolah menitipkan doa yang penuh harapan. Apa ini? Seorang bayi terbungkus kain keemasan. Allahu Akbar, anugerah terindah dari langit. Wahai anak manis, aku, Lela Jauhari, akan membimbing dan menyayangi engkau seperti anak sendiri. Waktu pun berlalu. Bayi yang dahulu ditinggalkan di tepi sungai, kini tumbuh menjadi gadis jelita. Parasnya elok tiada banding. Kecantikannya memantulkan cahaya kebangsawanan yang tersembunyi dalam darahnya. Di negeri lain, di kerajaan Indrapura, hiduplah Raja Johansyah yang adil dan berkuasa. Ia beristri dengan Putri Lelasari, seorang wanita yang cantik, namun menyimpan kecemburuan di dalam hatinya. Adakah, wahai Kakanda, di negeri ini seorang perempuan yang elok dan bijak bestari yang pantas jadikan istri selain aku? Kalau ada perempuan begitu, dia pasti akan jadi teman Tuan Putri, bukan maduku. Jawaban raja yang dianggap bercanda justru menanamkan kegelisahan di hati sang permaisuri. Dari kegelisahan itulah lahir niat jahat yang telah membawa penderitaan bagi banyak orang. Kata-katamu membuat hati ini tersayat, Kakanda. Aku tak ingin berbagi kasih. Jangan sampai ada yang lebih elok dari diriku di negeri ini. Besok, aku akan perintahkan dayang-dayangku untuk menjual kipas emas keliling negeri. Siapa yang cantik dan punya paras sebagaimana aku, akan aku beri hukuman. Tidak ada yang boleh lebih paras daripada aku. Rencana itu pun dijalankan. Dayang-dayang istana menyamar sebagai pedagang, berkeliling negeri untuk mencari perempuan cantik yang kelak akan menjadi korban kecemburuan sang permaisuri. Hai perempuan cantik, datanglah lihat kipas emas yang indah ini. Barang langka dari istana, sangat cocok bagi wanita jelita seperti dirimu. Aku ingin sekali membeli kipas ini, tak peduli berapa harganya. Walaupun ayah angkatku berpesan agar berhati-hati, tetapi hatiku sudah terpikat. Lela Jauhari merasakan firasat buruk. Ia mencoba menahan langkah putrinya, namun takdir telah berjalan ke arahnya sendiri. Bidasari, jangan terburu-buru. Barang duniawi bisa membawa bahaya. Ingatlah, keselamatanmu lebih berharga. Aduh, ayahanda, tolong izinkan aku untuk mengikuti kata hatiku.
kecantikan Bidasari akhirnya sampai ke telinga Putri Lelasari. Amarah pun membuncah, menutup akal sehat dan rasa kemanusiaannya. Tuan Putri, kami telah menemui perempuan yang membeli kipas emas yang berkeliling negeri. Parasnya sangat cantik, tidak kalah dari Tuan Putri sendiri. Bagaimana mungkin dia berani menandingi kecantikanku? Bawalah dia ke istana segera. Aku ingin dia merasakan akibat dari keberaniannya. Apa perintahmu, Tuan Putri? Haruskah kami mengurung dan menyiksanya? Betul, kunci jadi bilik gelap dan memberikan hukuman yang setimpal sampai dia menyadari siapa yang berkuasa di negeri ini. Di dalam bilik gelap, Bidasari mengalami penderitaan yang tak pernah ia bayangkan. Tangisnya menggema, namun tak ada yang datang menolong. 7 hari berlalu. Bidasari dikembalikan ke rumah dalam keadaan seperti mayat. Ampun anakku, kau akhirnya pulang ke rumah. Tetapi keadaanmu sudah seperti mayat. Ah, ayahanda, derita itu terlalu dalam. Hati ini remuk memikul sengsara. Namun, aku bersyukur ada kasihmu yang menyelamatkan jiwa. Kita harus merahasiakan penderitaanmu agar Tuan Putri tidak mengetahuinya. Bahaya masih mengintai. Di mana aku harus tinggal agar aman dari mata jahat mereka? Aku telah membangun sebuah rumah di dalam hutan, lengkap dengan pagar sasak dan jambangannya. Di sanalah kau akan tinggal sendiri. Tetapi setiap 3 malam ini, aku akan datang mengantarkan makanan dan minuman untukmu. Terima kasih ayahanda. Walau sendiri, aku berharap ada hari esok yang cerah menanti. Sementara itu, Raja Johansyah mendapat mimpi yang aneh. Mimpi yang menandai perubahan besar dalam hidupnya. Bulan jatuh ke atas ribaan, habis terang sekalian tubuh. Apa artinya mimpi ini? Tentu, ini bertanda akan datang istri baru yang jauh lebih elok dari permaisuri. Oh, senangnya aku. Takdir mempertemukan 2 insan yang seharusnya bertemu. Di tengah hutan, Raja Johansyah melihat Bidasari dan terpikat oleh keelokannya. Siapa sangka bahwa saya akan menemukan sebuah rumah di dalam hutan ini. Wah, tidak disangka akan ada seorang gadis yang sangat mempesona. Lebih lagi di dalam hutan ini. Wahai putri, parasmu laksana rembulan di ufuk malam, menenteramkan jiwa yang penat. Mengapa gadis elok engkau ada di tengah hutan ini? Oh Baginda, hadirmu adalah sinar harapan dalam kelamnya hidup yang penuh dengan derita. Aku terpenjara kelam, disiksa tanpa sebab, hingga semangatku terbuang jauh di dasar hati. Namun, cinta dan harapan Baginda kini membangkitkan kembali nyawa yang hampir mati. Kau akan hidup kembali dengan penuh kemuliaan. Aku bersumpah akan menjagamu dan menjadikanmu permaisuri yang terhormat di negeri ini. Cinta mengalahkan derita. Bidasari diangkat menjadi permaisuri dan sebuah kerajaan baru pun dibangun dengan kemakmuran dan harapan. Demi kebahagiaan permaisuri baruku dan kemuliaan negeri kita, saya telah mendirikan sebuah istana baru lengkap dengan pasar-pasar yang ramai. Kalian, rakyat-rakyatku, dapat pindah ke sana. Di tempat lain, Raja Kembayat sudah kembali ke atas kerajaannya. Baginda berduka cita, memikirkan putrinya yang dibuang di masa pelarian dulu. Lalu putranya
yang diberi nama putra bangsawan bermohon pergi mencari saudarinya. Di manakah putriku yang dulu terbuang dalam pelarian itu? Hati ini resah tiada henti, rindu yang membakar kalbu. Bapak Kanda, perkenankan hamba pergi mencari saudari yang hilang itu. Takkan hamba berhenti sebelum mengembalikan kasih sejati keluarga. Dalam pencariannya, putra bangsawan bertemu dengan Senapati yang merupakan anak Inang Bidasari. Mereka lalu ke istana untuk menghadap Raja Johansyah dan bertemu dengan Bidasari. Senapati kemudian disuruh mengantar surat kepada Raja Kembayat. Raja Kembayat dengan permaisuri segera datang ke Indrapura. Pertemuan yang mengharukan lalu terjadi. Permaisuri pingsan karena menyesali tindakan membuang anaknya. Saudariku, sesungguhnya kita bersaudara. Darah kita satu, tak terpisahkan oleh jarak dan waktu. Saudaraku, aku juga memendam rindu yang sama. Kini bahagia telah kembali menjelang. Inilah benar putri Raja Kembayat yang hilang. Sungguh rahmat Tuhan yang menyatukan kita kembali. Aku, Tuan Putri Lelasari, menyesal setulus hati atas segala perbuatan yang telah kulakukan kepadamu, Bidasari. Tiada lagi dendam yang kusimpan di dalam hatiku padamu. Putri Lelasari, aku pun tak pernah menyimpan benci terhadapmu. Segala yang telah terjadi biarlah menjadi pelajaran bagi kita berdua. Aku ingin mempersembahkan Putri sebuah istana baru sebagai tempatmu beristirahat dan bersuka di negeri yang makmur ini. Betapa bahagianya hatiku melihat kedamaian dan persatuan dalam rumah tangga kita. Semoga kebahagiaan ini membawa kejayaan bagi kerajaan Indrapura. Segala rahasia pun terungkap. Bidasari kembali ke pangkuan keluarganya. Penyesalan berubah menjadi pengampunan dan kerajaan hidup makmur masyhur ke seluruh negeri.